Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Aditya Praputra dengan NIM 2505541 berasal dari kelas B. Nah, di sini saya akan membuat tugas video bahasa Inggris yang telah ditugaskan. Nah, tugasnya yaitu materi selanjutnya, TOEFL Written Expression. Baik, saya lanjut saja. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mencari 10 soal TOEFL Written Expression, di mana TOEFL Written Expression ini tugas saya adalah memilih kata atau frasa yang salah dalam setiap kalimat. Baik, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, terdapat kalimat the professor encouraged the students to participate in the discussion more actively during class. Nah, baik, di sini menurut saya kata yang salah yaitu pada bagian encourage, di mana subjek pada kalimat tersebut merupakan the professor, yang di mana tersebut termasuk tunggal. Kata kerja utama harus menyesuaikan dengan subjek tunggal, yaitu encourages. Dalam bahasa Inggris, kata kerja present tense untuk subjek tunggal dengan contoh he, she, it, atau singular noun harus ditambah akhiran s atau is. Jadi bentuk kalimat yang benar adalah the professor encourages the student to participate more actively during class. Nah, baik. Lanjut saja ke soal nomor 2. Terdapat kalimat each of the student in the class have complete the assessment before the deadline last week. Nah, menurut saya di sini terdapat kesalahan kata yaitu pada kata have, di mana frasa each of the students selalu dianggap tunggal karena fokusnya pada each, setiap satu, bukan pada students. Karena tunggal, maka kata kerja yang benar adalah has completed, bukan have complete. Contoh lainnya ada each of the boys has a book. Jadi, contoh kedua ada each of the question is important. Nah, jadi menurut saya yang salah itu terdapat pada kata have. Baik, eh, lanjut ke kalimat pada soal nomor 3. Terdapat kalimat the books on the table belongs to my friend who is studying at the library right now. Nah, menurut saya di sini kata yang salah yaitu terdapat pada kata belongs, di mana subjek kalimat tersebut ada the books, yang di mana the books itu termasuk jamak. Kata kerja harus menyesuaikan subjek, sehingga seharusnya bentuk jamak belong bukan belongs. Kata kerja tunggal belongs hanya digunakan untuk subjek tunggal seperti the books belongs to my friend. Karena di sini jamak, yang benar adalah the books on the table belong to my friend. Nah, selanjutnya soal nomor 4 yang terdapat kalimat the number of tourists visiting Bali have increased significantly over the past decade due to improved
infrastruktur. Nah, pada frasa the number of itu dianggap tunggal. Berbeda dengan a number of bla 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 yang termasuk jamak. Jadi, kata kerja yang digunakan harus tunggal. Nah, bentuk ben- bentuk yang benar adalah has increased, bukan have increased. Contoh perbandingannya terdapat the number of students has increased, di mana jumlah siswa termasuk tunggal. Yang kedua, a number of students have passed the test, di mana banyak siswa jadi termasuk jamak. Jadi terdapat, menurut saya terdapat kata yang salah yaitu pada bagian have. Nah, lanjut ke soal nomor 5, di mana terdapat kalimat neither the manager nor the employees was aware that the system had crashed during the night shift yesterday. Nah, di mana struktur neither nor membuat kata kerja mengikuti subjek terdekat. Di sini, subjek terdekat adalah employees, yang dimana termasuk jamak. Karena itu, kata kerja harus berbentuk jamak, yaitu were, bukan was. Jadi, kalimat yang benar yaitu neither the manager nor the employees were aware. Nah, jadi terdapat kata yang salah yaitu pada kata was. Nah, lanjut saja ke soal nomor 6. The committee number disagrees on the proposal. By they will try to reach compromise before the final decision is made. Nah, di mana subjek committee member di situ termasuk jamak. Karena itu, kata kerja harus bentuk plural disagree, bukan disagrees. Jadi, pola kalimat yang benar menurut saya yaitu the committee member disagree on the proposal. Jadi, subjek tunggalnya, misalnya the committee disagrees, maka kata kerja yang benar. Tapi di soal ini ada kata members yang membuat subjek menjadi jamak. Nah, jadi menurut saya kata yang salah yaitu terdapat pada kata disagree. Nah, lanjut soal nomor 7 yaitu if he was more careful with his spending, he will not have faced financial problems last year. Nah, di mana kalimat ini berbentuk unreal conditional, di mana pengandaiannya yang tidak nyata. Dalam kondisional seperti ini, setelah if, biasanya digunakan bentuk where untuk semua subjek. Contohnya I, he, she, it. Jadi, seharusnya adalah if he were more careful. Contoh lain ada yaitu if I were you, I will study harder. Nah, jadi menurut saya terdapat kata yang salah yaitu pada kata was yang seharusnya dipakai were. Nah, di soal nomor 8 di sini terdapat kata the information provided by the witness were not consistent with the evidence found at the crime scenes. Nah, di sini menurut saya di sini saya sedikit bingung, tapi menurut saya terdapat kesalahan kata itu
with mungkin. Tapi saya masih bingung. Mungkin nanti bisa dicari contoh soal yang lain, sehingga mungkin bisa dipahami ya. Nah, karena saya bingung nomor 8, lanjut saja ke nomor 9, yaitu terdapat pada kata every morning, she wake up early, go early, goes jogging, and preparing breakfast before work. Nah, di mana kalimat ini menjelaskan rutinitas, sehingga semua kata kerja dalam bentuk present tense yang konsisten. Hmm, menurut di mana seharusnya wakes seharusnya wakes bukan wake dikarenakan subjek si. Jadi menurut saya terdapat kesalahan kata pada kata wake. Baik, lanjut ke soal nomor 10. Terdapat kalimat the teacher along with several students are attending the international conference on education in Singapore next week. Nah, di mana terdapat kalimat the teacher along with several. Subjek utamanya yaitu the teacher yang termasuk tunggal. Frase tambahan terdapat along with several students, di mana itu tidak mengubah subjeknya. Karena itu kata kerja harus tunggal. Jadi is attending, bukan are attending. Jadi kalimat yang benar menurut saya, the teacher along with several students is attending the international conference. Jadi menurut saya terdapat kesalahan kata pada kata are. Nah, di sini sudah selesai. Saya selanjutnya mungkin mencari pembahasan terdapat pada soal-soal tersebut pada ChatGPT. Dan mungkin mencari contoh soal pada nomor 8 yang masih saya bingung. Tapi mungkin saya langsung mencari penjelasan saja nanti. Nah, di sini sudah diberikan penjelasan oleh ChatGPT. Nah, pada soal yang pertama, terdapat kalimat the professor encourages encourage the students to participate more actively during class. Di sini jelaskan terdapat kesalahan pada kata kerja encourages pada subjek singular the professor. Seharusnya yaitu encourages karena subjek tunggal he, she, it harus ditambah s di akhirannya. Jadi perbaikannya, the professor encourages the student to participate more actively during class. Di sini dapat strategi dari ChatGPT diberikan trik perhatikan subjek verb argument, di mana kata kerja harus sesuai dengan subjek singular atau plural. Nah, di sini nomor 2, kalimatnya tadi yaitu each of the student in the class have completed the assessment before the deadline last week. Kesalahan kata kerjanya yaitu pada kata kerja have, di mana subjek utamanya adalah each, bukan students, sehingga harus singular verb. Jadi perbaikan kalimatnya yaitu uh, each of the student in the class has completed
the assessment before the deadline last week. Di mana lagi dikasih strategi yaitu contohnya it's, every, anybody, everyone, di mana kata tersebut selalu diikuti kata kerja tunggal. Nah, selanjutnya nomor nomor 3 terdapat kalimat the books on the table belongs to my friend who is studying at the library right now. Di mana di sini tertera kesalahannya itu pada kata kerja belongs. Di mana subjeknya adalah books yang berarti jamak. Jadi harus belong. Jadi perbaikan kalimatnya yaitu the books on the table belong to my friend who is studying at the library right now. Di mana strateginya itu selalu cari subjek utama sebelum kata kerja. Jangan terkecoh oleh kata benda setelahnya. Lanjut ke soal nomor 4, di mana terdapat kalimat the number of tourists visiting Bali have increased significantly over the past decade due to improved infrastructure. Di mana tertera kesalahannya pada kata kerja have, the number of bla 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 itu dianggap singular. Jadi harus pakai has. Jadi perbaikan katanya yaitu the number of tourists visiting Bali has increased significantly over the past decade due to improved infrastructure. Di mana di sini ada eh, dapat strategi di mana the number of itu termasuk singular, melainkan a number of itu termasuk plural. Lanjut, soal nomor 5 itu terdapat kalimat neither the manager nor the employees was aware that the system had crashed during the night shift yesterday. Nah, di mana menurut ChatGPT kesalahannya pada kata kerja was, yang di mana aturannya pada struktur neither bla bla nor bla 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 kata kerja harus mengikuti subjek terdekat, di mana subjek terdekat adalah employees, yaitu plural. Jadi harus were. Jadi perbaikan perbaikan kalimatnya adalah neither the manager nor the employees were aware that the system had crashed during the night shift yesterday. Di mana terdapat strategi diharuskan ingat aturan proximity agreement, di mana kerja mengikuti subjek terdekat. Selanjutnya, nomor 6, terdapat kalimat the committee number disagree on the proposal, but they will try to reach a compromise before the final decision is made. Di mana terdapat kesalahan kata kerja disagree. Subjeknya di mana subjek pada kalimat tersebut adalah members yang termasuk jamak. Jadi harus disagree. Perbaikannya yaitu the committee member disagree on the proposal, but they will try to reach a compromise before the final decision is made. Di mana terdapat strategi yaitu perhatikan kata setelah of the committee tunggal, tapi committee member itu termasuk jamak. Nah, di sini selanjutnya itu nomor 7, di mana terdapat kalimat if he was more careful with his spending, he would not have faced financial
problems last year. Nah, di mana terdapat kesalahan kata kerja was. Kalimat ini menggunakan kondisional, yaitu subjektif. Dalam kondisi hipotesis, bentuk yang benar merupakan where, meskipun subjek tunggal. Jadi, perbaikan kalimat yang benar adalah if he were more careful with his spending, he would not have faced with financial problem last year. Di mana terdapat strategi dalam kalimat if, bla 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 unreal atau imaginary, gunakan where untuk semua subjek. Nah, nomor 8, tadi yang saya masih bingung, di sini sudah dijelaskan. Jadi kesalahan kata kerja terdapat pada kata where. Hmm, Kata information adalah uncountable noun, singular. Jadi perbaikan katanya yaitu the information provided by the witness was not consistent with the evidence found at the crime crime scenes. Selanjutnya, di mana terdapat strategi yaitu kata-kata seperti information, advice, furniture, equipment, termasuk singular. Nah, lanjut ke nomor 9. Nah, terdapat kalimat every morning she wake up early, goes jogging, and preparing breakfast before work. Nah, ternyata di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama pada kata wake yang seharusnya wakes, karena subjeknya she. Yang kedua preparing yang dimana tidak paralel. Jadi harus prepares yang di prepares. Nah, menjadi perbaikan katanya itu every morning she wakes up early, goes goes jogging, and prepares breakfast before work. Di sini diberikan strategi yaitu hati-hati dengan parallelism parallelism dalam daftar kegiatan verb plus verb plus verb. Sedikit susah di sini. Nomor 10 yang terakhir, yang terdapat kalimat the teacher along with several students are attending the international conference on education in Singapore next week. Di sini dijelaskan kesalahan kata kerja pada kata kerja are. Ini are. Nah, di mana subjek utamanya adalah the teacher dan termasuk singular, frasa along with several students, hanya tambahan. Jadi perbaikan kalimatnya adalah the teacher along with several students is attending the international conference on education in Singapore next week. Di mana di sini diberikan strategi yaitu frasa tambahan seperti along with, together with, as well as tidak memengaruhi bentuk kata kerja. Nah, di sini sudah selesai. Di sini saya ingin mencari contoh soal yang seperti nomor 8 tadi. Tapi mungkin langsung ke penjelasan saja supaya bisa lebih dipahami lagi. Nah, di sini saya sudah mencari 7 contoh soal.
to follow written expression yang sama mirip seperti nomor 8 yang tadi saya masih bingung ya. Di sini saya langsung cari ke penjelasan saja supaya lebih bisa dipahami. Nah, di sini nomor 1 terdapat kalimat the equipment us in the laboratory are very modern and allow research to conduct experiments efficiently. Nah, menurut ChatGPT, kesalahan kata kerjanya terdapat pada kata kerja are, di mana equipment adalah uncountable noun. Harus dianggap singular ya. Jadi perbaikan kalimat yang benar yaitu the equipment as used in the laboratory is very modern and allow research to conduct experiments efficiently. Ini juga dijelaskan, walaupun bentuk katanya berakhiran men, equipment tidak bisa dijamakan menjadi equipments. Kata ini sudah dianggap kolektif. Jika ingin menyatakan banyak, gunakan frasa piece of equipment. Pieces of equipment. Jadi bentuk singular lah yang benar. Di sini terdapat soal nomor 2 dengan kalimat the furniture in that shop were displayed in a way that attracts many customer. Nah, menurut ChatGPT, kata kerja yang salah yaitu terdapat pada kata kerja where. Nah, di mana seperti tadi, furniture ini adalah uncountable noun yang termasuk singular ya. Jadi perbaikan kalimat yang benar yaitu the furniture in that shop was displayed in a way that attracts many customer. Di mana di sini ada penyelesaian kompleksnya yang sama seperti equipment. Kata kerja furniture seperti tadi ya equipment tidak ada bentuk jamak. Furnitures jika ingin menyebutkan jumlah gunakan piece of furniture. Di sini juga dibilang Duval sering mengetes ini karena banyak orang terkecoh dengan kata bentuk jamak dalam arti sehari-hari. Jadi Duval sering ngetes untuk ngecoh ya. Berarti harus fokus menjawab soalnya. Di sini selanjutnya nomor 3 terdapat kalimat the news about the accident have spread quickly through social media yesterday evening. Menurut ChatGPT, kata kerja yang salah itu terdapat pada kata kerja have, di mana news terlihat seperti plural, tapi sebenarnya sama seperti tadi yaitu uncountable noun yang dimana singular. Jadi perbaikan kalimatnya adalah the news about the accident has spread quickly through social media yesterday evening. Di mana di sini seperti tadi diberikan penjelasan kompleks, di mana ternyata banyak peserta TOEFL terkecoh karena ditambah S di akhir kata. News bukan plural, melainkan singular, sama dengan information. Jadi harus pakai kata kerja singular. Nah, lanjut ke soal nomor 4, yaitu the advice that the teacher gave to the students were very useful for preparing the final exam. Nah, di mana menurut ChatGPT kesalahannya terdapat pada kata kerja where, di mana advice adalah sama seperti tadi, yang dimana termasuk uncountable noun ya. Jadi perbaikan kalimat yang benar, perbaikan kalimatnya yaitu the advice
that the teacher gave to the student was very useful for preparing the final exam. Di mana kata advice tidak bisa dijamakan menjadi advice. Di mana akhir kata tersebut tambah s. Di mana untuk menyatakan jumlah gunakan a piece, a piece, a piece atau piece of advice, some advice atau a lot advice. Jadi, lanjut ke soal nomor 5, yaitu the luggage left at the airport have been taken to the lost and found office for further inspection. Nah, menurut ChatGPT, kesalahan kata kerjanya yaitu pada kata kerja have, di mana luggage adalah sama seperti tadi, termasuk uncountable noun. Jadi, perbaikan kalimatnya itu the luggage left at the airport has been taken to the lost and found of office for further inspection. Yang mana luggage ini bukan barang bawaan, tidak bisa dijamakan menjadi luggage ditambah s akhirnya. Nah, lanjut ke soal nomor 6, yaitu the information collected during the survey were analyzed careful before writing the final report. Di mana menurut ChatGPT kesalahannya pada kata kerja were. Di mana sama seperti tadi, information itu kan information itu merupakan uncountable noun. Jadi perbaikan kalimatnya yaitu the information collected during the survey was analyzed careful before writing the final report. Mana Tuval sering menggunakan information sebagai jebakan karena banyak orang mengira bentuk jamaknya information, yaitu salah. Hmm. Nah, lanjut ke soal terakhir, yaitu the evidence present in court support the claim that the suspect was innocent. Nah, di mana menurut ChatGPT kesalahannya terdapat pada kata kerja support, di mana evidence lagi dan lagi ya itu merupakan uncountable noun sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi perbaikan kalimatnya yaitu the evidence presented in court supports ditambah s belakangnya the claim that the suspect was innocent. Di mana saya adalah penjelasan sedikit, yaitu walaupun dalam praktikum hukum ada banyak bukti, tapi kata evidence tetap dianggap singular. Selanjutnya, jika ingin menjumlahkan gunakan piece of evidence. Jadi kata kerja benar harus bentuk tunggal. Nah, baik, sudah selesai ya. Sedikitnya bisa lebih dipahami untuk soal nomor 8 tadi. Baik, saya izin stop share screen terlebih dahulu ya. Sudah selesai tadi untuk materi TOEFL written expression yang tadi, dan saya sudah mencari contoh soalnya dan mencari penjelasan pada ChatGPT. Nah, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, dan mohon maaf jika speaking saya jelek. Jadi, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.